Halo, selamat datang kembali di kanal ini. Ini adalah kanal yang aku beri nama dengan serial akhir zaman ya, dimana episode ini mengambil tajuk dosa para motivator, filsuf, dan influencer. Alasan kenapa tema ini diangkat adalah tentu saja dalam setiap perubahan, apalagi perubahan besar ya, yang terjadi pada diri seseorang, pada masyarakat, selalu diawali dengan ledakan pemikiran. Ada pergolakan pemikiran yang terjadi pada individu atau masyarakat tersebut. Studi kasus sederhana adalah, pernahkah kamu berpikir bagaimana perang bisa terjadi? Kenapa orang bisa tega meninggalkan anak istrinya, kabur bersama wanita lain? Bagaimana seorang anak petani miskin bisa menjadi sukses mengubah nasibnya di masa depan? Tentu saja hal ini diawali dengan pola pikir yang ada pada masing-masing orang tersebut. Intinya, hati-hati dalam menjadi fanatis terhadap rasa fanatisme terhadap seseorang, terhadap tokoh yang kita kagumi, terhadap pemikiran, dan terhadap ajaran. Kita tentu harus berterima kasih ya kepada para motivator, para filsuf, dan para influencer, karena dari mereka kita belajar tentang banyak pelajaran-pelajaran hidup yang tidak kita dapatkan misalnya di sekolah formal ya. Kemudian di sini yang ingin aku soroti adalah oknum dari mereka yang memanfaatkan keahliannya untuk memanipulasi pikiran individu atau kelompok untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan golongannya, dan merugikan masyarakat. Apalagi kalau tendensinya udah jahat ya, untuk mencelakakan. Contoh kasusnya yang terjadi pada diriku dan pada banyak orang pastinya, misalnya dalam motivator bisnis ya. Mereka biasanya akan melemparkan frase untuk menyemangati kita ya. Mulai saja dulu, belajar sambil jalan. Atau yang similar, nyembur saja dulu, nyemplung saja dulu, sambil berenang. Hati-hati teman-teman. Kita yang sudah punya pengalaman tentunya tahu ya bahwa bisnis itu tidak mudah. Dan sangat tidak mudah untuk pada manusia pada umumnya ya. Kita harus belajar dulu seluk bisnis itu sedalam-dalamnya seperti apa, sesimpel RAB-nya seperti apa, perencanaannya seperti apa, kemudian SOP-nya seperti apa, eksekusinya bagaimana, kemudian kalau ada error bagaimana kita handlingnya, dan yang amit-amit kalau sampai harus tutup, bangkrut, exit strateginya seperti apa. Itu untuk orang-orang yang polosan, yang tiba-tiba saja pengen berbisnis, ketemu motivator yang modelnya kayak ginian, mereka pasti akan kacau hidupnya. Apalagi kalau bisnisnya di backup atau didanai dengan hutang, teman-teman. Ujung-ujungnya yang ada adalah bisnis bangkrut, aset habis, hutang masih ada. Dan yang kedua, tidak bisa bayar hutang karena pada dasarnya kita belum jago atau belum bisa bahkan untuk make money dari berbisnis. Dan banyak orang yang kehabisan waktu bertahun-tahun, bahkan menghabiskan sisa hidupnya sampai akhir hayatnya terjerat dalam pusaran hutang ini. Itu yang terjadi biasanya banyak dalam dunia bisnis, teman-teman. Kemudian kita move ke filsuf atau influencer lah ya di zaman sekarang. Apalagi kalau mereka mentransfer atau menyebarkan pengaruhnya, menyebarkan pemikirannya dengan dibungkus oleh agama. Wah, kelar dah, selesai. Sangat sulit kalau kamu sudah berada di dalam pusaran arusnya. Banyak ya kasus-kasus penyelewengan seperti pencabulan, pelecehan, penipuan bisnis keuangan, apapun ya, sampai ekstremisme. Itu pastinya diawali dengan menanamkan pemikiran atau pola pikir kepada orang-orang. Biasanya mungkin baik ya, mulia tujuannya,
kemudian lama-lama sedikit demi sedikit dimanipulasi. Caranya menormalisasi kesalahan, menormalisasi penyelewengan, dan ketika teman-teman tersadar, ujung-ujungnya teman-teman tiba-tiba saja sudah berada jauh menyimpang dari jalan yang benar. Dan ketika teman-teman ingin bertobat, ingin kembali ke jalan yang benar, karena teman-teman sudah memiliki jejak hitam dalam perjalanan teman-teman melakukan kesalahan-kesalahan yang kemarin sudah diperbuat. Bagi yang jahat, orang-orang yang jahat, mereka akan terang-terangan melakukan pemaksaan, pengancaman, sehingga teman-teman akan tidak berdaya untuk keluar dari jeratan itu. Solusinya tentu saja yang pertama harus berpikir kritis. Selalu dalam apapun konteks kehidupan, belajarlah berpikir kritis. Termasuk saya, semua orang harus selalu belajar untuk mengembangkan pemikiran kritisnya, karena kejahatan akan selalu berubah-ubah, selalu berkembang. Berhenti menjadi konsumen pasif akan apapun, ketokohan, dogma, ajaran. Telaah dulu sistematika berpikirnya. Bila perlu, carikan konfrontasi ajarannya, benturkan mereka. Ambil sari-sarinya, ambil pembelajarannya. Carikan contoh kasusnya. Kemudian baru belajar dari sana. Tetap jangan fanatik, cuman ambil nilai-nilainya saja. Kemudian latih jiwa mandiri, sehingga ketika kita dihadapkan pada kondisi sulit, kita bisa bilang tidak, atau setidaknya sesederhana menghindar dulu, baca situasi, kemudian minta pertolongan. Kalau teman-teman tidak bisa keluar dari sana, menghandle kesulitan ini seorang diri, pasti akan ada trial and error pastinya. Tapi at least ya, selagi itu masih terjadi dalam ranah pemikiran, daya rusak dari ketidaksesuaian akan ajaran dan realitas yang teman-teman pikirkan, itu bisa diminimalisir daya rusaknya. Banyak orang yang kehabisan waktu bertahun-tahun ya, seperti yang aku bilang tadi, rusak hidupnya karena terjebak dalam pusaran hutang, ekstremisme, organisasi yang berkaitan dengan fanatisme terhadap seorang tokoh dan ajarannya. Walaupun sebenarnya teman-teman pengen keluar, tetapi teman-teman tidak akan bisa, atau kesulitan karena kartu as teman-teman sudah dipegang oleh mereka. Jadi selalu berhati-hati, berpikir kritis, exit minta pertolongan. Selalu berhati-hati.